بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا سوء فاسقين أدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونزلناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا
سوء فأغرقناهم أجمعين إنه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وسخرنا مع الجبال يسبحن وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. Kita aturkan banyak terima kasih kepada Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT mencucurkan rahmat kepadanya dan juga kepada keluarga dan anak-anaknya. Semoga Allah SWT menjagakan keluarganya dan menjadikannya anak-anak yang soleh dan soleha. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang dari berbagai tempat berkumpul bersama di tempat kita ini membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT perkenankan lagi nanti memasuki surga dari pintu-pintu mana saja yang kita mau. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan surat Toha, surat Anbiya kita, surat yang ke-21. Surat Anbiya, surat nabi-nabi, turunnya di Mekah. Kalau turun di Mekah namanya Makkiyah, turun di Madinah namanya Madaniyah. Jumlah ayat 112 ayat. Terakhir kemarin kita membaca ayat 70. Ketika Nabi Ibrahim dibakar. Dan ketika mereka membakar Nabi Ibrahim, mereka berpikir maka tamatlah riwayat pemuda yang selama ini selalu berbicara masalah-masalah ketuhanan.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Mereka melancarkan tipu daya kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kami menjadikan mereka dengan tipu dayanya itu menjadi paling rugi. Faja'alnahumul akhsarin, karena justru Nabi Ibrahim keluar dari dalam api dalam keadaan selamat. Najib sekalian berbahagia, karena Nabi Ibrahim masih hidup, akhirnya yang bisa dilakukan adalah mengusir Nabi Ibrahim dari Babilonia. Dan jemaah sekalian berbahagia, dari sini kita lihat bahwa seorang nabi seperti Nabi Ibrahim itu tidak punya sebetulnya motivasi politik. Misalnya untuk menjatuhkan atau merebut kekuasaan dari Namrud. Karena kalau dia punya motivasi seperti itu, tentu simpati yang sudah mulai dirasakan oleh Nabi Ibrahim dari masyarakat, apalagi keluar dari dalam api dalam keadaan selamat, itu pasti terpukau orang-orang di sekitarnya. Ya, pasti akan melahirkan simpati besar-besaran. Seperti mana misalnya tukang sihir pada zaman Nabi Musa. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mempolitisasi mujizat yang ada padanya untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Apa sebabnya? Karena seorang nabi datang tujuannya memang bukan untuk itu. Nabi datang adalah membimbing manusia. Nabi datang adalah mencerdaskan manusia. Nabi datang dalam rangka memperkenalkan kepada manusia kebenaran yang hakiki. Jadi tidak punya motif-motif yang lain. Kalau kemudian nantinya ada nabi yang berkuasa seperti Nabi Muhammad kita di Madinah, itu hanya konsekuensi logis saja. Nabi diusir dari Mekah, di Madinah diterima dan bahkan menjadi perekat di sana. Suku-suku besar yang tadinya kerjanya perang saudara, tapi kehadiran Nabi di tengah-tengah mereka menyebabkan mereka bisa rukun, damai, bersatu, bekerja sama. Akhirnya kemudian Nabi kemudian otomatis terangkat jadi pemimpin, karena Nabilah yang mensponsori terbentuknya konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah. Kemudian sekarang ayat berikutnya, ayat baru, ayat 3, ayat 71. Ya, ini adalah kita lihat nantinya Nabi Ibrahim disertai dengan sepupunya atau keluarga dekatnya, yaitu Nabi Lut. Jadi waktu Nabi Musa disertai dengan keluarga dekatnya, yaitu Nabi Harun, Nabi Ibrahim disertai juga oleh orang dekatnya, keluarga dekatnya. Ada yang mengatakan sepupunya adalah Nabi Lut. Maka Allah mengatakan wa najjainahu. Setelah tadi selamat dari api, lalu kemudian diusir dari Babilonia, lalu kemudian Allah berfirman di sini wa najjainahu, kami selamatkan dia, hu-nya Nabi Ibrahim, walutan dan Nabi Lut. Jadi kami selamatkan dia, ini Nabi Ibrahim yang merah ini, terus kemudian bersama dengan Nabi Lut. Maksudnya pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia, itu disertai dengan rombongannya, rombongan keluarganya. Di antara dalam rombongan itu adalah Nabi Lut. Ini menunjukkan bahwa di dalam menjalankan tugas-tugas kenabiannya di Babilonia, Nabi Ibrahim juga tidak sendiri. Sudah ditemani juga oleh Nabi Lut. Ya, seperti mana Nabi Harun menemani Nabi Musa waktu zamannya Fir'aun. Makanya dikatakan juga wa najjainahu walutan. Kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Ke suatu negeri, ya, suatu negeri yaitu arah Palestina. Ilal ardi allati barakna. Kalau Bapak Ibu sekalian membuka kitab Perjanjian Lama, ya, beli saja Alkitab, kan isinya itu dua. Ada Perjanjian Baru, ada Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Lama biasanya di bagian-bagian tertentu ada ada peta perjalanan Nabi Ibrahim dari Babilonia pada saat dia diusir. Ya, di situ. Jadi kita bisa menyaksikan peta itu. Karena di sini katakan wa najjainahu walutan ilal ardi allati barakna fiha. Kami selamatkan Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Lut kepada suatu negeri allati barakna, yang kami berkahi. Kata-kata kami berkahi di sini sama pada saat peristiwa Isra Miraj yang diceritakan dalam surat Al-Isra, di mana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Alladzi barakna, itu menggunakan kata barakna juga. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Jadi bisa dipastikan bahwa bumi yang dimaksud di sini adalah sekitar Palestina sekarang. Kalau dulu itu kan Palestina, Lebanon, Syria itu satu kesatuan. Artinya belum terpecah-pecah menjadi negara bangsa seperti sekarang. Kalau dulu Bapak sekalian sebelum terbentuknya PBB itu kan negara-negara boleh dikata tidak ada perbatasan jelasnya. Semua orang bisa melintas, tidak perlu ada paspor, tidak perlu ada kartu-kartu dan sebagainya. Orang bisa kemana saja dulu sebelum ada namanya negara bangsa. Nah, jadi Mas Kaisar bahagia tidak ada batasan-batasan, maka yang disebut dengan Al-Ardi di sini, apalagi peristiwa ini terjadi sekitar 2000-an tahun sebelum Masehi, yang disebut dengan Al-Ard di sini adalah karena ada kata barakna di sini, kami berkahi, itu pasti sekitar Palestina, Lebanon, Syria, dan sebagainya. Bahkan termasuk sebagian daripada Mesir. Karena dikatakan dalam surat Al-Isra itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di sini katakan alladzi barakna fiha lil alamin. Kami berkahi padanya untuk seluruh alam. Kenapa ada kata-kata seluruh alam? Karena tempat ini adalah tempat turunnya para nabi-nabi, yang nabi-nabi itu menjadi guru terhadap seluruh manusia. Seperti yang pernah kita terangkan bahwa pusat peradaban dari dulu itu sekitar laut Mediterania. Peradaban Mesir kuno sekitar situ Mediterania. Peradaban Yunani juga sekitar situ Mediterania. Peradaban Romawi juga sekitar situ Mediterania. Ya, bahkan peradaban Islam Turki Utsmaniyah juga Mediterania. Begitu juga dengan Islam dulu Spanyol sekitar Mediterania juga karena dekat-dekatan di situ. Nah, jadi Jemaah sekalian serbagai peradaban besar muncul di situ. Waktu samanya dulu Petra Yordania kan sekitar Mediterania juga. Jadi pada zamannya kaum Ad, kaum Samud itu adalah di sekitar situ juga. Jadi memang dari situ dulu adalah pusat peradaban dan sangat mungkin bukan hanya pusat peradaban, tapi juga adalah pusat manusia. Jadi manusia dulu itu adalah di sekitar situ, baru kemudian berdiaspora ke mana-mana. Berdiaspora ke arah barat Eropa, berdiaspora ke timur, berdiaspora ke mana-mana. Sehingga kemudian berkembanglah manusia. Jadi sangat mungkin memang manusia pertama kali di sekitar situ. Dan Mediterania kita tahu adalah pertemuan 3 benua. Pertemuan antara benua Afrika, Afrika Utara, pertemuan antara Asia, Asia Tengah, lalu kemudian pertemuan dengan Eropa, ya sekitar Eropa Selatan sini. Jadi jemaah sekalian, jadi di situ adalah pertemuan tiga benua. Nah, dan karenanya dari situlah banyak dibicarakan dan di sini dikatakan allati barakna fiha, yang kami berkahi padanya. Jadi artinya Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia. Dia diusir oleh raja tidak memprovokasi orang untuk meruntuhkan kerajaan. Jadi lagi-lagi kita lihat bahwa para nabi dan rasul tidak punya motif-motif seperti itu. Nabi Musa juga waktu berhadapan dengan Firaun tidak pernah berbicara tentang kekuasaan. Kita lihat sekarang juga Nabi Ibrahim tidak berbicara tentang kekuasaan. Keinginan Nabi Ibrahim untuk dipanggil kekuasaan tidak ada kaitannya dengan politik kekuasaan, tetapi kaitannya dengan ingin mengajari umat manusia dengan cara berpikir yang benar, cara berpikir rasional objektif. Juga sekalian kalau kita lihat di kalau kita searching di sini, ya coba kita lihat ya di sini. Itu perjalanan Nabi Ibrahim ya. Peta perjalanan Nabi Ibrahim ya, peta. Perjalanan Nabi Ibrahim ya. Dari Babilonia. Ya, Babilonia. Ya. Kita lihat. Ya. Nah, ini dia nih. Jadi cuma sebagai kita melihat perjalanan Nabi Ibrahim dari waktu diusir dari Babilonia. Ini diperkirakan ini. Kita ambil yang hitam aja nih ya. Ya, kita lihat di sini Mas sekalian ya. Jadi ini adalah diperkirakan perjalanannya Nabi Ibrahim ya. Ya. Jadi Bapak bisa lihat di sini
Ya, ini yang hitam ini. Ini Ur. Ur ini adalah tempat Babilonia. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama itu adalah tempat Ibrahim. Ur ini pusatnya Babilonia nih. Ya. Ya, jadi sekitar sini dekat ke arah Persia. Teluk Persia ini kan dari sini kan daerah Irak. Ya. Kemudian dia berjalan ke atas ini nih. Coba kita lihat naik ke atas. Ya. Ini ke arah Syria. Ya. Kemudian dia turun. Ini kan ke arah Turki di sini nih. Ya. Kemudian dia ini ada pulau di tengah Laut Mediterania. Siprus. Ya. Kemudian dia naik, kemudian turun. Ya. Jadi dia arah ke atas. Kenapa? Karena di sini kan padang pasir nih. Ya. Ini perhatikannya mas sekalian. Kalau versi Genesis ya disebutnya Abraham's journey from Ur to Kanaan. Jadi disebutnya dengan negeri Kanaan, dari Ur ke Kanaan. Kalau versi Babilonia, ya. Nah, nanti dia berjalan naik ke atas sini, ya, menyusuri ini sungai, terus kemudian turun lagi ke sini, ya. Ini Damaskus sekarang, ya. Jadi ke atas ke Haran sini, ini Aleppo segalanya sekarang ribut-ribut tempo hari. Jadi ini perjalanannya Nabi Ibrahim. Baru kemudian pergi ke sekitar Yerusalem ini yang ada tulisannya Salam. Nanti suatu saat dia diundang ke Raja Mesir, dia ke sini. Ada yang mengatakan bahwa nanti istrinya Hajar itu adalah diberikan di Mesir. Ya. Jadi Hajar itu dinikahinya, diambilnya di Mesir. Nah, ketika dia ke sini, baru balik lagi ke sini. Perjalanannya nanti dari sini baru dia ke sini nih, kan ada Mekah di sini nantinya. Ya, Mekah di sekitar sini. Jadi dapat Bapak bayangkan seorang Ibrahim perjalanannya luar biasa dari sini. Ya, naik ke atas sini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian inilah apa namanya? Inilah yang dimaksud dengan dalam ayat ini wa najjainahu. Ya, kami selamatkan dia bersama Nabi Lut kepada suatu negeri. Yang tadi kalau versi Perjanjian Lama disebut dengan negeri Kanaan. Dari tanah tempatnya Ur, ibu kotanya Babilonia, atau negeri Babilonia, ibu kotanya juga Babilonia. Kami selamatkan Nabi Lut kepada suatu negeri yang kami berkahi padanya bagi seluruh alam. Dan ini jemaah sekalian berbahagia ilustrasi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam perjalanannya tadi menyusuri sungai tadi, ya, yang kita saksikan tadi di dalam peta itu. Ya. Jadi ini di belakangnya background-nya adalah sungai. Yang tadi kita lihat ini sungai Efrat ini. Ya, dari sini menyusuri sungai Efrat ke atas. Baru turun lagi ke sini. Kalau kita lihat dekat sini, tapi ini kan padang pasir ini. Ya, Arabian Desert ini. Jadi kalau dia sini nggak mungkin melintasi ini. Ini sama dengan bunuh diri. Jadi dia harus mengikuti daerah yang ada airnya, walaupun panjang, baru kemudian turun lagi ke sini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian itulah perjalanan Nabi Ibrahim dengan keluarganya, saudaranya, yaitu Nabi Lut, ilustrasinya. Wa wahabna lahu Ishaqa. Nanti kemudian kami karuniakan kepadanya Ishak. Wa wahabna lahu baginya Ishak. Kami karuniakan kepadanya yaitu Nabi Ishak. Dan dari Nabi Ishak nanti lahir Nabi Yakub. Ya. Nafilatan sebagai tambahan. Lagi kalau bahasa kita nafilah sebagai bonus. Ya. Jadi sebetulnya doanya Nabi Ibrahim adalah untuk diberikan anak. Diberikanlah pertama Nabi Ismail, di tempat lain disebutkan, terus kemudian ditambahkan lagi Nabi Ishak nafilatan. Jadi ini menunjukkan bahwa Ishak ini adalah anak kedua karena ada kata nafilah di sini. Kalau versi Al-Quran, ya kalau versi Perjanjian Lama kan ada yang mengatakan anak pertamanya Ishak. Tapi kalau versi Islam, versi Al-Quran, Ismail itu anak pertamanya. Kenapa? Karena di sini Ishak disebut sebagai nafilah. Ishak dan Yakub karena Yakub putra dari Ishak. Jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi kami karuniakan kepada Nabi Ibrahim yaitu seorang anak namanya Ishak, dan dari Ishak nanti lahir anaknya lagi namanya Yakub, nafilatan. Jadi penggunaan kata nafilah ini dimaknai bahwa dia adalah anak kedua. Anak pertama adalah Ismail. Wa kullan ja'alna shalihin. Setiap mereka itu kami jadikan sebagai anak yang soleh. Ya, artinya bahwa dari Nabi Ishak, Nabi Yakub adalah yang soleh. Nanti Bapak sekalian, Nabi Yakub ini adalah ayah daripada Nabi Yusuf yang kita ceritakan panjang lebar di surat Yusuf.
Jadi surat Yusuf berbicara tentang keluarga Yakub. Yakub adalah anak daripada Ishak. Ishak anak daripada Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita urut dari bawah, Nabi Yusuf, Yusuf bin Ishak, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi wa kullan ja'alna salihin. Nah, ini adalah suasana dalam perjalanan. Kalau mereka dalam perjalanan pasti bawa tenda. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu orang itu kalau bepergian itu bawa tenda. Ya, bawa tenda. Cuma nggak tahu apakah tendanya dulu berwarna-warni begini, wallahu alam ya. Ya, karena itu 2500 tahun sebelumnya. Apakah sudah ada pewarna-warna seperti ini? Tapi ini adalah ilustrasi saja bahwa dalam perjalanan itu tentu mereka sering istirahat. Ya, karena perjalanannya pasti jauh lama. Mungkin perjalanannya sampai bulanan. Ya, melihat tadi arahnya jauh sekali. Dan mereka tentu rata-rata kalau toh ada kendaraan seperti ini hanya untuk bawa barang saja. Kebanyakan mungkin mereka ini cuma jalan kaki saja. Karena satu keluarga besar ini terusir dari Babilonia. Nah, jadi dengan demikian pada saat dalam perjalanan, bahkan mungkin bukan hanya keluarganya, tetapi pengikut-pengikut setianya juga ikut bersamanya. Jadi pengikut setianya ikut bersamanya, sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Muhammad kita pergi ke Madinah. Sebagaimana juga Nabi Musa meninggalkan Mesir pergi ke Palestina. Ya, jadi disertai dengan pengikut-pengikutnya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Disertai dengan pengikut-pengikutnya. Kalau ini ilustrasi dengan Nabi Lut. Ya. Jadi mereka dalam perjalanan, mereka bawa tenda, mereka berhenti. Bisa berhenti seminggu istirahat. Habis itu kembali normal lagi anunya, kesehatannya, mungkin yang sakit sudah sembuh, jalan lagi gitu. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka. Ya, jadi dari mereka apa? Dari Nabi Ibrahim. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim itulah lahirnya imam-imam, ini a'immah. Ya. Ini cuma sekarang terjemahnya pemimpin, iya. Tapi lihat ini tulisannya a'immah, ini bentuk jamak dari imam. Jadi kalau satu imam, banyak a'immah. Ya. Jadi imam-imam sepanjang sejarah setelah Nabi Ibrahim sampai akhir zaman harus bisa dilacak kepada Nabi Ibrahim sebagai satu penghormatan besar Allah kepada Nabi Ibrahim yang pengorbanannya luar biasa. Iya. Ingat, Nabi Ibrahim itu tidak pernah menimbulkan masalah bagi manusia. Dia di Babilonia tadinya tidak menimbulkan masalah, tidak memprovokasi orang untuk ribut, tidak membenturkan pengikutnya dengan masyarakat pengikut Namrud misalnya. Dia diusir pergi, dia pergi bersama dengan keluarganya. Iya. Mereka adalah orang-orang sabar dan orang-orang saleh tadi disebutkan. Nah, makanya kemudian Allah mengerniakan kepada Nabi Ibrahim bahwa dari keturunannya lah lahir a'immah. Wa ja'alnahum a'immatan. Kami jadikan dari Nabi Ibrahim itu atau kasulbi Nabi Ibrahim itu a'immah, imam-imam. Dan yang namanya imam itu bukan diangkat oleh manusia. Yang namanya imam bukan yang memimpin kita di masjid. Ya, bahwa di masjid itu imam juga, imam masjid namanya, memimpin kita sholat, iya. Tetapi bukan itu yang dibicarakan dalam ayat ini. Tetapi aslinya harusnya imam-imam di masjid itu berhierarki ke atas sampai kepada imam ini sebetulnya. Jadi harusnya punya hierarki, punya apa namanya, punya garis komando ke atas. Sehingga kayak RT juga, RT itu walaupun RT kita lihat dipilih di antara kita di perumahan itu, tapi itu ada punya hierarki ke atas sampai kepada kepala negara. Itu RT itu hierarkinya ke atas, Pak Bu sekalian. Jadi RT itu adalah termasuk organ negara, ya. Di RT itu. Makanya kita katakan karena RT itu mengatur rumah tangga, maka rumah tangga itu adalah institusi paling di bawah dalam bernegara. Institusi paling di bawah dalam bernegara. Maka jemaah sekalian harusnya setiap anggota keluarga bukan hanya mengajari anak-anaknya atau keluarganya tumbuh menjadi pencari nafkah, tapi juga mengajari anak-anaknya berbangsa dan bernegara. Karena menurut saya, Bapak Ibu sekalian, ini ada sedikit masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang dari rumah tangga. Jadi masih banyak rumah tangga yang tidak mengajarkan keturunannya, keluarganya untuk berbangsa dan bernegara. Contohnya misalnya Bapak Ibu pasti mengikuti
Suara Ustadz hilang ya? Mungkin. Gangguan koneksi Iya. mungkin. Gangguan sinyal. Mohon sabar jamaah. Sudah harap maklum. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya. Sekarang udah kelihatan ya? Ya, sudah. Sudah kelihatan Ustadz. Ya, baik. Jadi kita teruskan tadi bahwa ya yang namanya imam ini mirip negara juga. Kalau negara itu kan hierarkinya dari bawah, rumah tangga, terus kemudian RT, RW, terus lurah atau desa, terus kemudian camat, bupati, provinsi gubernur sampai ke atas kepala negara. Itu kan punya hierarki. Nah, harusnya imam yang bersifat mengglobal ini juga punya hierarki. Hierarkinya mereka adalah dari imam ke bawah sampai kepada imam-imam masjid itu harusnya. Nah, sehingga kemudian ada semacam keseragaman berpendapat, keseragaman sehingga tidak membuat masyarakat bingung dalam hal-hal tertentu. Jadi waja'alnahum a'immatan. Kami jadikan mereka imam-imam yahduna. Ya, apa tugasnya imam-imam ini? Disebutkan yahduna, mereka membimbing. Ya. A'immatan yahduna bi amrina, membimbing manusia bi amrina. Ya. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, membimbing manusia atas panduan dari kami. Amar itu urusan, perintah. Ya. Jadi yang namanya imam versi ayat ini bukan imam dalam pengertian politik seperti camat, wali kota, bukan. Tapi imam di sini masalah keagamaan, pemilik otoritas keagamaan dari langit yang bukan dipilih oleh manusia. Kalau dipilih manusia bukan itu maksudnya. Kalau dipilih manusia kita sebut itu sebagai pemimpin politik. Pemimpin politik itu adalah yang mengurusi kehidupan bersama umat manusia dari sisi yang lahir, contohnya misalnya administrasi pemerintahan, contohnya lagi misalnya bagaimana membangun, memperbaiki kesejahteraan bersama. Nah, itu namanya membangun. Dan itu yang seperti itu sih sebetulnya siapa saja boleh. Yang penting memiliki kapabilitas. Kenapa tidak boleh dihalang-halangi? Karena kita sudah punya peraturan konstitusi. Ya, kita sudah punya konstitusi. Artinya bahwa tidak mungkin ada orang melanggar di situ. Kalau dia melanggar kan ada mekanisme untuk menurunkannya. Nah, konstitusi ini dipatuhi bersama. Ya, misalnya di Lebanon ada konstitusi mengatur bahwa yang jadi eksekutif ini, yang jadi legislatif ini, mereka bahkan mengatur kelompok-kelompok sosial yang melakukan itu. Tentu kita tidak sampai seperti itu, tetapi maksudnya konstitusi itu ada. Seperti saudara kita di Singapura misalnya, presidennya bisa dari orang Islam, padahal mayoritas mereka non-Islam. Kenapa? Ya konstitusi mengatur itu. Konstitusi itu adalah merupakan persepakatan kita bersama, dan karenanya kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Sudah ada konstitusi yang mengikat kita secara bersama. Nah, di sini dikatakan yang namanya imam ini adalah yahduna, membimbing, memandu. Dan memandunya bukan maunya mereka, imam itu, tetapi bi amrina, atas pantauan dari kami, atas perintah-perintah dari kami. Tindakan-tindakannya, perbuatannya itu kami tuntun melalui wahyu. Wa auhayna ilaihim, kami wahyukan kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, kalau tidak ingin disalahgunakan keberagamaannya, ikutlah kepada orang seperti ini. Kenapa? Karena mereka ini di dalam menjalankan tugas-tugas keagamaannya itu dipandu oleh wahyu. Wa auhayna ilaihim, sehingga kemudian perbuatan-perbuatannya itu adalah fi'lal khairat. Kenapa disebut khairat? Karena ini dipandu oleh wahyu.
Sekarang Bapak Ibu sekalian perhatikan ayat ini. Fi'lal khairat. Perbuatan-perbuatan al khairat. Berarti kira-kira apa maksudnya fastabiqul khairat? Ya. Coba kita lihat konteks ayat ini. Ya. Kami jadikan mereka imam-imam. Yang imam-imam itu adalah yahduna, memandu, membimbing, menggait, biamrina atas perintah kami. Perintah kami berikan kepadanya dalam bentuk wahyu. Ilahim kepada imam tersebut. Apa yang kami wahyukan kepadanya? Perbuatan, perkataan, bahkan diamnya yang disebut dengan fi'lal khairat. Nah kalau begitu Allah mengatakan fastabiqul khairat. Apa maksudnya? Tentu ke sini arahnya nih. Ya. Khairat. Jadi kalau fastabiqul khairat pasti ke sini nih. Ya, al khairat pasti arahnya ke sini. Ya. Jadi berlomba-lombalah untuk mengikuti fi'lal khairat. Berarti siapa yang melakukan fi'lal khairat itu? A'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah. Mereka inilah yang menegakkan salat dalam pengertian yang sesungguhnya. Wa iqamas shalah. Wa ita'az zakat, dan juga menunaikan zakat. Ya, zakatnya ditunaikan. Wa kanu, dan adalah mereka itu lana terhadap kami abidin. Nanti kata abidin ini kita akan ketemu di ayat 105. 106. Di surat Al-Anbiya ini. Nanti kita ketemu ini. Karena nanti 105 nanti ayat ini berbicara tentang kedatangan keturunan Ibrahim yang terakhir di akhir zaman yang disebut dengan annal arda yarisuha ibadiyas salihin. Bahwa bumi ini akan diwarisi hamba kami yang saleh. Hamba-hambaku yang saleh. Kata Allah nanti di ayat 105. Jadi kita harus mulai startnya dari awal-awal sampai masuk ke sini. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim tadi, ya kebaikan hatinya, ya dia datang menyampaikan kebenaran, motifnya untuk memperbaiki masyarakat, bukan untuk bikin kekacauan, bukan untuk bikin kudeta terhadap negara rajanya pada saat itu. Ya, dia datang hanya benar-benar hanya untuk meluruskan cara berpikir masyarakatnya. Sehingga ketika dia kemudian dibakar dan kemudian tidak terbakar lalu disuruh pergi, ya dia pergi dan ke arah seperti yang kita lihat peta perjalanannya tadi. Ini masih kita lihat, ini ilustrasi. Jadi setiap penggambar beda-beda anunya Pak sekalian. Ya namanya ilustrasi. Tapi artinya bahwa semuanya memperlihatkan kepada kita ya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lot pada saat menyusuri sungai Efrat. Ya. Perjalanannya dari Ur, dari Babilonia menuju ke atas Haran, terus kemudian turun lagi ke arah Mediterranean. Walutan dan Nabi Lut. Jadi Lut yang menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan. Atainau hukman wa ilman. Kami juga berikan kepadanya hikmah dan ilmu juga. Jadi artinya kepada Nabi Lut juga kami wahyukan kepadanya kemampuan yang menyebabkan bersangkutan jadi nabi juga. Tetapi nabi utamanya ialah Nabi Ibrahim. Seperti mana pada zaman Nabi Harun, nabi utamanya adalah Nabi Musa. Nah, di sini nabi utamanya adalah Nabi Ibrahim. Untuk menjalankan tugas-tugas Nabi Ibrahim diperbantukan oleh Allah kepadanya, yaitu saudaranya sendiri, yaitu Nabi Lut. Ya, Nabi Lut akhirnya diberikan juga hukman wa ilman. Diberikan hikmah, kenabian, dan ilmu. Nanti pada saatnya ketika Nabi Lut ditugaskan Nabi Ibrahim pergi ke Sodom dan Gomora, setelah tadi kita sampaikan ya sekalian tadi gambar kita ini, ya nanti ya kita mark ya. Nah, jadi jemaah sekalian ini hilang gambarnya tadi ya. Ini dia. Nah, jadi jemaah sekalian ya. Jadi kita lihat tadi ini kan startnya dari Ibrahim di sini nih, Ur. Makanya kemarin jemaah sekalian waktu datang Paus ke Irak, Bapak Ibu ikuti beritanya itu termasuk yang dikunjungi adalah Ur. Yang disebutnya sebagai kota kuno. Ya, karena menurut riwayat Perjanjian Lama, Nabi Ibrahim itu di sini stay-nya. Nah, Babilonia sekarang, dulu ini adalah kota dan sekaligus negara.
Karena dulu itu kan negara berbentuk negara kota. Ya. Nah, lalu kemudian berjalan ke atas, ya ini nih, mengikuti sungai ini, ya sampai Haran sini, baru turun ke bawah. Nah, sekitar Yerusalem di sini, ya. Yerusalem atau di sekitar sinilah pusat Palestina. Dia berhenti di sini, ya. Jadi dia berhenti di sini. Nanti kemudian Nabi Ibrahim menugaskan sukunya tadi, yaitu Nabi Lut. Itu kan tidak jauh dari sini nih, ya. Nah, nanti sekitar sini nih, itu kan yang namanya Gomora cuma di sekitar sini, ya. Jadi kalau kita hapus dulu ini, ya. Nah, kita tandain nih, katakanlah pusatnya dia di sini nih, yang hitam nih, yang hitam nih, gitu. Lalu kemudian dia menugaskan sukunya ke sini. Ini sekitar Sodom dan Gomora di sini nih, ya. Saya kasih warna begini nih, ya. Kegedean. Ya. Nah, sekitar sini nih, ya. Ini kan sekitar Sodom dan Gomora di sekitar sini nih. Karena yang ini adalah laut mati nih, ya. Ya, jadi jemaah sekalian, saya ulangi lagi, ya. Ini yang berbentuk kayak pulau ini adalah laut, ini laut mati, Dead Sea, ya. Ini adalah laut mati, ya. Ini. Laut mati ini laut mati ini yang hijau ini saya kasih warna merah ini. Nah, yang namanya Sodom dan Gomora di sekitar sini. Jadi dia dari sini Nabi Ibrahim menugaskan tadi Nabi Lut ke sini, gitu. Pada saat yang sama nanti dia berjalan ke sini nantinya, nanti ke arah Mekah di sini, ya, gitu. Nah, jadi jemaah sekalian, walutan ataina hukman, dan Nabi Lut kami berikan kepadanya hukman wa ilman. Lalu kemudian pada saat ditugaskan oleh Nabi Ibrahim ke Sodom dan Gomora nantinya diazab. Kenapa? Karena tidak mendengarkan nasihat-nasihat atau dakwah daripada Nabi Lut, padahal sudah bertahun-tahun di sana. Ya, karena kita tahu di Sodom dan Gomora pada saat itu terjadi apa yang disebut dengan disorientasi seksual dan juga terjadi kepenyamunan, mereka menyamun, merampok orang-orang yang lewat. Wa najjainahu. Setelah itu kemudian kami selamatkan dia, ya. Hunya di sini Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya. Minal qaryati, dari negeri, maksudnya Sodom dan Gomora, alati yang kanat, ya, adalah al-khabisa, mereka melakukan perbuatan khabisa, yaitu perbuatan keji, yaitu homoseksual, disorientasi seksual. Jadi pada saat negeri itu kemudian dihujani batu oleh Allah SWT, maka kami selamatkan Nabi Lut dari negeri yang penduduknya melakukan perbuatan keji. Innahum kanu qauman sau'in fasiqin. Karena sungguhnya mereka itu adalah satu kaum. Ya. Mereka ini adalah satu kaum Sodom namanya, melakukan perbuatan yang paling buruk. Sau'in fasikin, sudah fasik, coba lihat. Biasanya kan cukup fasik saja. Tapi ini sudah fasik, ada lagi sau'. Kauma sau'in fasikin. Itu perbuatan kaum yang seburuk-buruknya fasik. Sau' fasikin. Jadi artinya seburuk-buruknya fasik. Nah, ini masih ilustrasi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Jadi setiap ilustrator agak berbeda-beda, ya. Nah, jadi jemaah sekalian, wa adkhalnahu fi rahmatina. Lalu kemudian kami masukkan dia. Ya, kami masukkan dia siapa? Tentu yang dimaksud itu adalah Nabi Lut tadi. Ya. Kami masukkan dia, masukkan fi rahmatina, ke dalam rahmat kami. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan apa yang dimaksud ini. Kami masukkan dia dalam kedalam rahmat kami. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Ini ayat 75. Nanti di ayat 107, ya 107 berarti sekitar 32 ayat dari sekarang. Jadi di ayat 107 nanti muncul kata rahmat. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi kira-kira dimasukkan di mana ini? Wa adkhalnahu fi rahmatina. Iya. Dan Nabi Lut adalah nabi, Nabi Ibrahim adalah nabi, nabi yang lain adalah nabi, tetapi Nabi Muhammad itu disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Kenapa? Karena setiap nabi-nabi itu dimasukkan ke dalam rahmatnya Nabi Muhammad. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Sedang secara otomatis rahmatnya Nabi
adalah meliputi seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul itu, sehingga Muhammad bin Abdullah itu disebut dengan sayyidnya, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa adkhalnahu fi rahmatina. Innahu, sungguhnya dia, innahu itu minas salihin. Minas salihin. Ya, apa artinya minas salihin? Termasuk ajarannya diteruskan nanti oleh mereka yang datang di akhir zaman. Karena nanti di ayat 105 dikatakan, kami wariskan bumi ini kepada hamba kami yang saleh. Ya, jadi nanti kita akan ketemu ini di ayat 105. Ya. Di situ dikatakan, maka kata benar fi Zabur mimba dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihin. Ibadiyas salihun. Hamba-hamba kami yang saleh. Jadi muncul nanti di sana. Ya. Jadi kalau kita lihat kurang lebih tempatnya di sini. Ya. Ini berapa nih? 98. Ya. Nah ini pas kita pencet ini dia. Jadi cuma sekalian. Nah coba kita lihat di sini. Ya, baca ayat ini. Makanya ada background-nya di belakang ini, lihat. Background-nya di atas ini, manusia suci yang ditunggu-tunggu melihat dari atas, apa yang dilihat ini di bawah Yerusalem. Ya. Ini adalah Masjid Al-Aqsa. Ya. Coba kita lihat. Allah berfirman, walaqad katabna, sungguh kami telah tetapkan. Walaqad katabna. Ya, kata benar kami telah tetapkan. Fi Zabur, di dalam Zabur. Mimba di zikr, setelah sebelumnya kami tetapkan di dalam az-zikr, yaitu kitab suci yang ada di Lauhul Mahfuz. Apa ketetapannya? Kata benar itu ketetapan annal arda, bahwa bumi ini yarisuha, akan diwarisi siapa? Ibadi. Ini diwarisi ibadi, hamba-hambaku. Ibadi itu yaknya aku mutakalim. Ibadi siapa? As-salihun, saleh nih. Ya. Jadi diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Ya. Annal arda, bahwa bumi ini yarisu, akan diwarisi ibadi as-salihun. Akan diwarisi hamba-hambaku yang saleh. Dan kita lihat sekarang juga berbahagia, negara yang dipimpin oleh ulama cuma satu di dunia. Negara yang dipimpin oleh orang saleh cuma satu di dunia. Tidak emosional, tidak tidak meledak-ledak ketika berbicara, orangnya tenang, coba. Dalam keadaan terjepit sekalipun dia tetap tenang, bisa memberikan solusi yang terukur, ya, sehingga kemudian sampai sekarang menjadi disegani oleh pihak-pihak lainnya selama ini bersifat arogan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah mengatakan annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Iya. Kami akan bumi ini akan diwariskan oleh hambaku yang soleh. Nah, jadi sudah sejalan nanti dengan penjelasan tadi. Jadi ini kita lihat ada soleh di sini. Kita kembali tadi ke pembahasan kita, ya. Ya, kita di sini tadi, ya. Tadi. Nah, ini tadi. Jadi soleh di sini, lihat. Wa dakhalnahu fi rahmatina. Nanti di ayat 107-nya tadi adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi satu kesatuan. Dan siapakah mereka ini? Berasal dari imam tadi di atas. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna. Jadi satu konsep ke bawah. Jadi saya kira jelas sekali Bapak Ibu sekalian Al-Qur'an arahnya. Dan jelas sekali sebetulnya apa yang Allah inginkan dalam risalah-risalah kenabian dari waktu ke waktu, dari nabi ke nabi, ya. Nah, kemudian sekarang kita akan bicara tentang Nabi Nuh. Tadi sudah selesai bicara Nabi Ibrahim, bicara Nabi Lot. Ya, sekarang nanti akan bicara tentang Nabi Nabi Nuh. Ingat, menurut riwayat Nabi Nuh itu kapalnya itu besar banget, besar sekali. Kenapa? Karena sampai hewan-hewan naik di atas, bayangkan sampai gajah, zebra semua masuk, jerapah masuk di atasnya. Coba. Kita lihat ayat berikutnya. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh. Nabi Nuh. Jadi ayat berikutnya berbicara tentang Nabi Nuh. Berarti ini naik ke atas, maksudnya maju mundur ke belakang sana. Karena Nabi Nuh ini adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam. Wa Nuhan iznada min qabl. Dan Nabi Nuh ketika nada, dia berseru.
bersyukur kepada Allah berkenaan dengan tugasnya sudah 950 tahun, tapi tidak banyak perubahan bagi masyarakatnya. Wa Nuhan iznada min qabl fastajabna, lalu kami, kata Tuhan, mendengarkan, mengijabah doa Nabi Nuh. Fastajabna lahu, padanya. Fanajainahu, lalu kemudian kami selamatkan dia, Nabi Nuh, wa ahlahu, dan keluarganya. Keluarga yang mana? Keluarga yang patuh padanya. Minal karbi. Ingat mas kalian kata-kata karbi di sini. Minal karbi. Ya. Minal karbi dari karb, bencana, al-azim. Jadi ada karbil azim, ada karbil bala. Karbala. Ya. Ada karb, ada al-bala. Ya. Bencana yang merupakan ujian besar. Kalau ini bencana besar. Kami selamatkan Nabi Nuh. Ya. Kami selamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Ini keluarganya, jemaah sekalian. Ahlahu minal karbil azim, dari bencana yang besar itu. Ya. Dari bencana besar itu. Ya. Jadi ingat juga, ada juga keluarga siapa Nabi? Minal karbil al-bala. Minal karbil balai. Ya. Disingkat jadi Karbala. Dari bencana yang penuh dengan ujian. Ingat kata bala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya. Kemudian kita lihat ini, bagaimana ketika hujan deras datang seperti ini, lalu kemudian perahu Nabi Nuh yang tadinya berada di puncak gunung, sekarang sudah ngapung. Lalu kemudian lihatlah orang-orang yang tadi menonton Nabi Nuh, setelah mulai air naik, sudah mulai mereka memanggil kapalnya Nabi Nuh. Ya, kapal Nabi Nuh ini tentu tidak ada mesinnya, tidak ada juga layarnya. Kenapa? Memang hanya diberi tugas hanya untuk menyelamatkan, mengapung, membawa manusia. Nanti kapal berjalan sesuai dengan arus air saja. Arus air kemana dia berjalan. Ya, maka jemaah sekalian berbahagia, beginilah ketika orang-orang minta pertolongan baru mau naik, tidak bisa lagi. Ya, karena jemaah sekalian berbahagia dari awal memang menolak Nabi Nuh. Tetapi ketika mulai melihat air sudah semakin naik, barulah mereka berteriak. Wa nasnahu, dan kami menolongnya. Minal qaum, jadi kami menolong Nabi Nuh minal qaum, dari kaum. Jadi juga oleh satu kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa ayat kami yang dimaksud situ? Ya, Nabi. Karena kitab suci itu pasti bersama dengan Nabi. Innahum kanu qauma sau'in, karena mereka adalah kaum yang berbuat buruk, kaum yang buruk. Karena dia buruk, fa'agraknahum, kami tenggelamkan mereka ajmain semuanya. Sekarang kita masuk cerita Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Jadi ini adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman putra daripada Nabi Daud. Ya, jadi ini adalah ilustrasi Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya. Wa Dawuda wa Sulaimana, dan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Iz yahkumani fil harthi iz nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Dan begitu juga kemudian Nabi Daud, kemudian putranya Nabi Sulaiman, kedua-duanya itu menjadi hakim. Ya, menjadi raja yang menghukumi, yang menghakimi, mengadili. Ya. Dan contoh pengadilan Nabi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud adalah ketika ada petani peternak yang datang kepadanya berkenaan dengan kambing itu. Kambing. Ya. Iz nafashat, ketika kambing itu merusak, masuk ke dalam kambing itu masuk ke dalam pertanian, ladang daripada orang lain. Jadi iz nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidan. Kemudian kami menghakimi. Maksudnya Nabi Daud dan juga nanti Nabi Sulaiman menyelesaikan persoalan itu, dan kami, kata Tuhan, menjadi saksi. Ingat, ada satu petani yang tidak banyak kambingnya, cuma satu, tapi kemudian memasuki ladang orang yang berpunya. Yang berpunya itu kambingnya sudah banyak, 99. Kambingnya yang cuma satu ini masuk ke kebunnya dan dia menangkap, dia tahan. Dia bilang, baik, kamu sebagai hukumannya kamu kasih saya kambing yang satu ini. Nah, datanglah mereka berperkara di depan Nabi Daud, dan nanti kasus yang sama ini juga
sering terjadi dan kemudian pelaksana tugas itu adalah Nabi Sulaiman. Kemudian sekarang 79. Fafahamnaha Sulaiman. Dari Nabi Daud, lalu kemudian mengajarkan kepada putranya, lalu kemudian fafahamnaha. Kami fahamkan. Bapak bisa lihat ini kata faham, ada kata faham itu di sini. Ya, jadi bahasa Indonesia faham itu dari bahasa Arab, faham nih, faham. Fafahamnaha. Kami berikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman. Makanya Bapak sekalian kalau kita berdoa, bisa kita tambah Rabbi zidna ilman atau Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Karena faham itu bahasa Arab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki dalam bentuk ilmu dan juga faham. Jadi kalau Bapak membaca Allahumma rzuqni ilman warzuqni fahma. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Isinya hampir semuanya bahasa Indonesia. Kita sudah paham dalam bahasa Indonesia. Rizki juga. Jadi kami berikan faham itu kepada Nabi Sulaiman. Ya. Wa kullan ataina hukman. Dan semuanya kami berikan kepadanya hukman, yaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Ya. Hukman. Jadi selalu ada kata-kata hukman, hikmah, kearifan, dan ilmu. Hikmah dan ilmu. Wasakharna ma'a Dauda. Dan kami kemudian mudahkan bersama dengan Nabi Daud itu al-jibala, gunung-gunung. Ingat, Nabi Daud itu suaranya indah sekali. Jadi Nabi Daud itu suaranya indah sekali. Sampai dikatakan kalau dia membaca munajat-munajat, gunung-gunung, bahkan burung-burung juga ikut melantunkan munajat-munajat itu. Nah, makanya di dalam perjanjian lama, ya lantunan-lantunan munajat Nabi Daud itulah yang kemudian dijadikan sebagai kidung-kidung jemaat. Ya, itu adalah dari Nabi Daud. Jadi wasakharna ma'a Dauda al-jibala. Kami mudahkan bersama dengan Nabi Daud itu adalah gunung. Ya, yusabbihna, bertasbih bersamanya. Begitu juga dengan wataira, burung-burung. Ya. Jadi kalau melantunkan munajat-munajat atau tasbih itu, maka kemudian gunung dan burung-burung juga ikut bersamanya. Wa kunna fa'ilin, dan kamilah yang melakukan itu, kata Tuhan. Ini adalah Nabi Sulaiman. Ini Nabi Daud, yang tua Nabi Daud, Nabi Sulaiman anak. Ya, tapi ini yang buat ilustrasi beda lagi, kayak ada Indonesianya nih karena pakai kopiah kayak Indonesia. Ya. Gambarnya Ustaz. Ya. Gambarnya. Mari nggak ada. Nggak kelihatan ya? Oh, sorry. Nggak muncul, Ustaz. Oh iya, barusan tidak muncul ya? Nggak muncul. Nah, udah kelihatan. Belum. Baru ayat-ayat. Udah Ustaz. Ayat aja. Ini tadi nih ayatnya tadi, fafahamna ha, ya ini. Ini tadi kita sudah bahas ya. Ya. Fafahamnaha Sulaiman tadi sudah. Sekarang terakhir adalah ini. Ini adalah ilustrasi Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ini ilustrasi. Ingat, kenapa di sini? Karena dia raja. Ini nabi, terus di bawah ini rakyat. Ya. Nah, jadi Nabi Daud raja. Makanya kalau di di Kristiani sebut Raja David. Ini adalah Raja Solomon, Raja Sulaiman. Ya. Jadi ini adalah Raja Nabi Daud. Ini adalah Nabi Sulaiman. Ingat, Nabi Daud nanti menjadi raja setelah menggantikan Talut. Ya, waktu Talut ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi pemimpin, lalu kemudian panglima perangnya dibawa, yang berperang adalah Nabi Daud yang mengalahkan Jalut, ya kan begitu. David and Goliath. Terakhir Allah firman wa 'allamnahu, dan kepada Nabi Daud kami ajarkan kepadanya san'ata labusin. Kami ajarkan kepadanya membuat teknologi pertama pada saat itu dalam perang, yaitu baju perisai dari besi. Ya. Nisan atalabusin. Kami ajarkan dia membuat baju besi, baju perisai pada saat perang. Ya, san atalabusilakum. Apa yang bisa kita tangkap dari ini, Pak Bu sekalian? Bapak Ibu sekalian, coba renungkan ayat ini baik-baik.
Ini Allah mengajarkan kepada Nabi Daud bikin baju besi. Bapak, kita bisa tangkap apa kira-kira maksudnya ini? Yaitu bahwa dalam kehidupan ini tidak cukup dengan doa. Doa penting, iya tadi Nabi Daud, Nabi Sulaiman tadi munajatnya luar biasa. Kalau dia berdoa, kalau dia bertasbih, dia bermunajat, sampai gunung-gunung dan burung-burung ikut. Tetapi tidak cukup dengan berdoa dan munajat. Harus ada fasilitas lahiriah. Teknologi juga harus dikuasai. Sains harus dikuasai. Jadi Islam tidak boleh hanya berkutat dan berhenti pada doa dan munajat saja. Bahwa doa dan munajat penting, iya. Kita sudah lihat ayat 9. Tetapi kata Allah, kami mengajarkan kepadanya baju besi. Kalau kita pikir-pikir, ya ngapain yang ngajarkan baju besi? Harusnya diajarin doa saja. Ya, atau diajarin saja ambil air putih, dibaca-bacain, disiramkan ke tubuhnya, nanti dia berperang, dia kebal. Kan begitu. Tapi tidak begitu, Bapak sekalian. Karena itu tidak sejalan dengan hukum alam. Yang namanya berperang itu adalah menyasar tubuh. Tubuh ini lemah, tubuh ini berdarah kalau tergores. Maka harus dilindungi pakai teknologi baju besi. Nah, coba lihat, coba kita lihat. Jadi kita lihat bahwa di dalam ajaran Al-Quran tidak ada dikotomi, tidak ada gap antara teknologi dengan doa. Ada wilayah tertentu dari bumi ini hanya mengandalkan teknologi. Ada juga wilayah tertentu di bumi ini hanya mengandalkan doa saja. Tetapi Al-Quran mengajarkan kepada kita munajat dan doa. Dan jemaah sekalian lagi-lagi negara yang memadukan ini di dunia lagi-lagi cuma satu. Ya, cuma satu yang bisa kita tunjuk. Tidak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan, ya silakan tunjukkan kepada kami. Yang bisa kita lihat sekarang ini adalah cuma Iran. Yang luar biasa tenggelam kalau dia berdoa, bermunajat. Tetapi pada saat yang sama benar-benar maju pendidikannya. Teknologinya dimajukan sedemikian rupa. Bikin teknologi nuklir, bikin teknologi rudal, teknologi kapal selamnya dia jauh sangat maju daripada kita. Luar biasa. Nah, jadi artinya apa? Ini menunjukkan Islam itu tidak boleh bersikap dikotomi antara sains dengan ini. Juga sebagai bahwa menghafal Al-Quran itu penting. Tapi kalau nanti kemudian waktu menghafal Al-Quran itu habis, sehingga tidak ada kesempatan menguasai teknologi, ini ada masalah juga. Karena disampaikan di sini kepada orang yang sama, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, munajatnya luar biasa. Saking hebatnya munajatnya tadi kita lihat, sampai burung-burung pun juga ikut ini. Coba kita lihat tadi. Wasakhara ma'adawuda al-jibala. Kapan? Apabila dia bertasbih sabihna. Kita artikan bermunajat. Gunung-gunung dan burung-burung. Ya. Tapi pada saat yang sama, dia juga memiliki kemampuan ini. San atalabusin, membuat teknologi baju besi. Lakum litohsinahu, untuk melindungi kalian. Jadi tidak bisa hanya dengan air putih saja dibaca-baca, dimandi, terus nanti tidak bisa luka. Ini coba lihat. Kami ajarkan kepadanya membuat baju besi litohsinakum, untuk melindungi kalian. Kata kalian di sini artinya tentara-tentara kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud. Mimba'sikum, ya. Dari peperangan kalian, coba lihat peperangan. Fahal antum syakirun. Ya, maka apakah kalian bersyukur? Jadi yang disebut bersyukur adalah memadukan dua sekaligus, yaitu rohani dan jasmani, lahir dan batin selalu yang kita sebutkan. Teknologi dan juga munajat. Teknologi dan juga dengan doa. Jadi orang Islam itu adalah yang sangat kuat dalam doa, tapi juga pembelajar teknologi. Dia kuasai semuanya. Tidak ada ilmu yang dia haramkan. Ilmu filsafat haram? Bukan. Dia harus kuasai. Ya. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia yang kita bisa sampaikan berkenaan dengan ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sore ada pertanyaan tersisa Ustaz dari Pak Muhammad Nawawi. Berkaitan dengan wudhu, saya bacakan Ustaz. Ya, silakan Pak Andi. Penjelasan tentang wudhu ini sangat menarik. Muncul pertanyaan, kalau wudhu bertujuan untuk mensucikan, apakah yang sudah disucikan oleh Allah tidak diwajibkan lagi berwudhu?
apakah kesucian Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah sehingga mereka bisa memasuki masjid Nabi dalam keadaan junub, mengingat pintu rumah Ahlul Bait Nabi langsung ke masjid Nabi? Jawabannya cukup sampai situ, Ustaz. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kita sampaikan bahwa syariat agama yang dibawa para nabi dan rasul itu adalah jalan. Masa syariat? Syariat itu harus dilewatin. Dan untuk dilewatin harus ada uswahnya. Nah, kalau pertanyaan ini kita diajukan oleh Pak Nawawi tadi, pertanyaan yang sama bisa diajukan di beberapa ayat. Misalnya, tujuan puasa adalah bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, orang-orang suci ini kan sudah bertakwa. Apakah dia masih puasa juga? Kira-kira gitulah. Apa tujuannya sholat? Lidzikri, aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah, mereka adalah sudah selalu mengingat Allah. Tidak pernah sedikit pun hatinya lalai daripadanya. Pertanyaan, apakah masih perlu sholat? Nah, jawabannya adalah bahwa mereka semuanya tetap sholat. Bahkan mereka menjadi contoh sholat yang paling baik. Mereka tetap berpuasa, mereka adalah contoh puasa yang baik, maka begitu juga dengan syariat seperti wudhu. Tidak mungkin hanya karena kesuciannya, lantas tidak berwudhu. Kenapa? Karena mereka harus memberikan contoh teladan kepada yang lain. Karena kalau mereka sudah sampai baru mereka tidak melakukannya, terus siapa yang kita contoh? Ini poin lagi. Ya, berikutnya lagi. Pak Aswandi ini ya. Iya, Pak Aswandi, Ustaz. Ya, saya bacakan sendiri. Jadi teringat tetap pernyataan bahwa memasuki rumah dari pintu adalah merupakan kebajikan. Dan kalau tidak maka ilegal. Mengacu pada surat Al-Baqarah 189. Ya. Terus pertanyaannya tidak ada. Saya kira sudah komentar aja ya. Iya, Ustaz, komentar saya, Ustaz. Ya, saya kira ada hubungannya benar. Jadi ada hubungannya dengan hadis. Jadi pertanyaan apakah hubungannya dengan hadis? Ya. Dari Ibu Darwani Lut, maaf kalau saya salam, Ustaz, mau tanya, apa beda khalifah dan imam? Baik, Mas Keser Bahagia. Khalifah itu artinya pengganti Tuhan. Khalifah itu dari kata khalafa, mengganti. Jadi makanya khalifah itu artinya pelaksana kekuasaan Tuhan di muka bumi, hukum-hukum. Jadi kalau dia khalifah, berarti telah pemegang otoritas politik namanya. Ya, sedangkan imam tidak harus memiliki jabatan politik gitu. Tapi bisa. Jadi kalau dia sekaligus memiliki jabatan politik, khalifah namanya. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Daud. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Kenapa? Karena dia sudah memiliki jabatan politik, dia memimpin kerajaan, dan dia mengadili orang dengan cara yang adil. Begitu. Ada lagi berikutnya. Terima kasih, Ustaz. Pak Wahyudi, Ya, silakan. sama-sama. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita screenshot kembali yang ayat terakhir kita baca tadi, Ustaz, yang 80 ya. Iya. Iya. Wa'alamna apa? Saya nggak ada kelihatan di sini. Coba kasih tunjuk. Ini. Ya. 80, Ustaz. Ya, ini nih. Iya, saya Udah kelihatan. Ini udah. iya sudah Ustaz ya. Wa'alamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum. Itu potongan ayat itu yang saya pengen mungkin konfirmasi, Ustaz ya. Ya. Ini ayat sangat bagus sebenarnya dari segi tata bahasanya sudah bagus. Ya. Allah menggunakan dari bahasa Arab ya, san'ata labus. Pada terjemahan apa Departemen Agama kan labus itu langsung disimpulkan sebagai baju besi. Padahal sebenarnya kan labus ini kan asal kata dari labisa yalbasu libasan. Artinya pakaian aja sesungguhnya gitu loh. Nah, mungkin iya. Mungkin ada penjelasan yang bisa menjelaskan bahwa ini tertuju kepada al-hadid misalnya besi, baju besi misalnya. Sementara sana'a yasna'u sana'atan itu sesungguhnya kan itu isi masdar dari sana'a. Sana'ata itu memang bagus, ini pabrik. Ya. Memproduksi gitu loh. Ya. Nah, ini mungkin terjemahnya mungkin bisa kita lebih kembangkan, Ustadz ya. Iya. Iya, bahwa sungguhnya pada saat itu mungkin Allah sudah memberikan pengetahuan. Makanya dimulai wa'alamnahu, menggunakan 'allama yu'allimu.
Iya. Iya, itu mengatakan bukan alam, tapi alam. Artinya Allah memberikan pengetahuan, ilmu. Memang sudah ada ilmu yang diberikan Iya. untuk memproduksi labus Iya. pakaian untuk Iya. nah, ada di selanjutnya itu lituhsinakum untuk melindungimu. Jadi karena mungkin konteksnya waktu itu adalah hanya besi atau apa untuk melindungi mereka dari mungkin zaman peperangan ya. Iya. Iya, mungkin saya bisa terima kasih aja nih Ustadz, mungkin ada penjelasan yang bisa lebih tertuju sehingga itu disimpulkan sebagai al-hadid labusi tadi itu. Terima kasih Tabe. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Wahidin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi sebetulnya penjelasan Departemen Agama terus kemudian menulis baju bersih di sini dari kata Labisa Al-Basu tadi di sini adalah karena di belakangnya ini, jadi dia simpulkan dari sini. Ya. Baju itu adalah melindungi kalian dari ba'sikum, dari bencana-bencana peperangan. Ba's itu secara Arabnya adalah bencana peperangan lah. Jadi alamnahu mengajarkan. Jadi memang alamnya bukan mengetahui tapi mengajarkan. Jadi kalau alama itu mengajarkan, kalau alima mengetahui. Jadi alamnahu kami mengajarkan kepadanya, huknya kepada Nabi Daud, ini dhamir terhadap Daud. Jadi kami mengajarkan kepada Daud san'atalabusin. Ini juga adalah mudhaf-mudhafun ilaih. Jadi artinya san'atalabusin, pembuatan baju. Nah, dari mana disimpulkan Departemen Agama atau Kementerian Agama baju besi? Karena ini adalah lituhsinakum mim ba'sikum, yang melindungi kalian dari peperangan, waktu peperangan. Ketika melindungi kalian daripada peperangan, lahirlah labusin sebagai baju besi. Ya, itu yang dilakukan. Walaupun tentu bisa diberikan penjelasan-penjelasan batiniah di sini seperti sering kita sampaikan di tempat ini. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Wahidin. Berikutnya lagi. Terima kasih banyak. Pak Ustadz. Ya, Pak Rum. Silakan Pak. Kemarin petang Pak Ustadz di ayat 69 menyebutkan kuni barda wasalamu. Ya. Pak Ustadz menyebutkan bahwa api itu berjenis kelamin perempuan. Bagaimana memahami di sini, Pak Ustadz? Terima kasih banyak. Jadi Bapak sekalian berbahagia, kemarin kita ada ayat ketika Nabi Ibrahim dilempar masuk ke dalam api, Allah kemudian berfirman kepada api, ya naru kuni. Ya-nya di situ ya perempuan, kuni. Kalau yang diperintah itu perempuan pakai ya di belakangnya. Kalau laki-laki tidak, ya kuni jadilah bardan dingin wasalaman dan selamat, maksudnya selamatkan ala Ibrahim. Jadi jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Dingin untuk Nabi Ibrahim, sehingga dengan dinginmu itu kau menyelamatkan Nabi Ibrahim. Di dalam bahasa Arab tidak ada kata benda yang tidak berjenis kelamin. Di dalam bahasa Arab ini tidak ada kata benda, tidak ada isim namanya ismun yang tidak berjenis kelamin. Semuanya berjenis kelamin. Jadi salah satu unsur yang agak ribet dalam bahasa Arab itu adalah harus kita tahu jenis kelaminnya, laki atau perempuan. Ya, tidak ada, termasuk Allah sendiri dikasih jenis kelamin. Tapi ingat, jenis kelaminnya tidak kepada zat, tetapi kepada bahasa. Ya, karena misalnya api kan zatnya tidak berjenis kelamin. Tuhan juga Allah SWT zatnya tentu tidak berjenis kelamin. Tetapi dalam bahasa, dalam lughah namanya, setiap isim, setiap kata benda harus dijenis kelaminkan. Entah laki-laki kah, entah perempuan. Dan tidak ada di antara keduanya. Pokoknya cuma dua kemungkinan, laki dan perempuan. Jadi harus ikut di situ. Nah, jadi di antara yang berjenis kelamin perempuan itu, di dalam bahasa Arab adalah api, gitu. Nah, pertanyaan kenapa api dihitung perempuan dalam bahasa Arab? Wah, ini kita tidak bisa paham bagaimana caranya orang Arab kenapa api dihitung perempuan. Padahal api kan panas. Ya. Tapi ingat, kalau berbicara tentang perempuan api, ini tidak ada kaitannya dengan gender, misalnya ibu-ibu ataukah manusia yang berjenis kelamin perempuan. Benar-benar ini hanya bahasa saja. Ya. Bahasa saja. Sama misalnya dalam tubuh kita. Tubuh kita itu kalau dia berpasang-pasangan dihitung perempuan. Mata, tangan, kaki, kuping itu adalah dihitung perempuan. Tapi kalau yang tidak berpasangan dihitung laki-laki. Begitu. Jadi hanya laki-laki saja. Nah, kemudian yang kedua,
nanti ada namanya kata sifat, tapi kata sifat itu benda juga. Nanti jenis kelaminnya bisa berubah-ubah. Cuma itu aja bahasa Arab. Jadi kata sifat diperlakukan seperti kata benda. Bedanya ialah kalau kata sifat itu jenis kelaminnya mengikuti yang disifatinya. Maka dia berbicara tentang kata sifat dalam bahasa Arab, pasti berbicara juga dengan yang disifatinya. Namanya na'at wa man'ut, na'tun wa man'utin. Jadi na'at dan yang sifat dan yang disifatkan, atau terkadang disebut dengan sifatun wa mausuf, sifat dan yang disifatkan padanya. Contohnya misalnya baru itu kan kata sifat. Kalau kita katakan misalnya pelajar baru, kita mengatakan talibun jadidun. Kenapa? Karena talibun itu laki-laki. Begitu menjadi perempuan, talibatun jadidatun. Nah, gitu. Jadi dia mengikuti sifatnya. Jadi cuma itu aja penjelasannya. Jadi bahwa apa rahasianya api kok bisa dihitung perempuan? Nah, ini tidak ada kaitannya dengan zatnya api, tetapi murni hanya dari sisi bahasa. Berikutnya lagi, atau sudah Terima selesai? kasih Ustaz. Ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Darwanilut. Ustaz, Oh ya, silakan. jadi Imam Mahdi nanti datang sebagai khalifah atau imam? Dua-duanya. Dia sekarang sudah imam. Imam itu berkuasa atau tidak berkuasa tetap jadi imam. Ya. Jadi imam itu orang dia berkuasa dalam pengertian politik atau tidak, dia statusnya tetap imam. Dia sekarang sudah imam, tapi kalau dia sudah berkuasa jadilah khalifah namanya. Ya. Makanya khalifah itu nanti setelah berkuasa, makanya ayatnya begini. Coba saya tunjukkan ayatnya di sini. Ya, kita lihat tadi nih. Nah, kita lihat ayatnya surat An-Nur. Ayatnya 55. Allah berfirman di sini, Bu Tanjung bisa lihat ya. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal saleh di antara kalian. Apa janjinya? La yastakhlifannahum. Akan menjadikan khalifah nih. La yastakhlifannahum. Akan menjadikan khalifah. Berarti kan akan. Ya, kenapa? Karena nanti setelah dia berkuasa secara politik baru jadi khalifah. La yastakhlifannahum fil ardi di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana dulu pernah jadi khalifah. Ya, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Nah, seterusnya begitu Bu Tanjung. Ya, makasih. Saya kira pertanyaan Bu Tanjung adalah pertanyaan terakhir. Kita akhiri sampai di sini karena waktu kita sudah cukup jauh. Ada sahabat teman-teman kita yang ingin bekerja, cari nafkah, punya kewajiban-kewajiban di tempat lain, makanya kita akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa lagi insyaallah sebentar petang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Ustaz, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.